Woi, Willy Salim, gara-gara kau disebut kalau orang Palembang, ngakus segala macam, kau itu ngakus kekuasaan, ngakus dengan duit. Yo, ngapa nak kau galau-galau orang Palembang? Hah? Nah, kau dengar pernyataan Sultan Mahmud dulu mengharamkan kau datang ke Palembang lagi, Willy Salim. Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Teman-teman, seorang konten kreator yaitu Willy Salim yang diburu atau diancam oleh preman dari Palembang. Pertanyaannya, mengapa Willy Salim ini diburu atau diancam saudara oleh preman dari Palembang? Yuk simak videonya sampai selesai supaya saudara dan saya tidak salah menerjemahkan video. Inilah dia videonya yang berikut ini. Khususnya aku wong Palembang, aku tak senang dengan kau Willy Salim. Yo, ku pecah kepala kau bertemu dengan aku, belintas dengan aku, ku tumbur kau. Iya, tunggulah kau Willy Salim temu. Willy Salim, ini wong Palembang nak apa kau? Ayo, hapus kau ini. Mencari duit lewat konten kau, kurang ajar kau. Ngalau-ngalau wong Palembang, aku wong Palembang nak apa kau? Woi, Willy Salim, gara-gara kau disebut kalau orang Palembang, ngakus segala macam, kau itu ngakus kekuasaan, ngakus dengan duit. Kau pecah kepala kau Willy Salim. Yo, ngapa nak kau galau-galau orang Palembang? Hah? Nah, kau dengar pernyataan Sultan Mahmud dulu mengharamkan kau datang ke Palembang lagi, Willy Salim. Apa lagi nak nyingok lagi kau? Jadi jangan kau tijak Palembang yang tercinta ini. Ingat, jangan sekali-sekali kau tinjak Palembang ini. Kami haramkan selaku orang Palembang. Ngerti? Halo, saya Mat Lampu. Untuk Bang Willy Salim, tetap semangat, tetap sabar Bang. Saya Mat Lampu, wong Palembang, Sumatera Selatan, selalu mendukungmu Bang. Dan juga saya meminta maaf Bang atas kejadian viral kemarin Bang. Ya, saya Mat Lampu, wong Palembang, Sumatera Selatan, saya minta maaf Bang. Oke, tetap semangat Bang Willy Salim. Salam dari Mat Lampu. Konten kreator kayak Willy Salim ini memang harus dilaporkan dan sudah dilaporkan. Konten kreator yang tidak berbobot, seolah-olah berbagi padahal flexing. Konten lu bukan meninggikan masyarakat bawah, tetapi malah menghina. Ya, melecehkan mereka, apalagi kepada masyarakat Palembang yang seolah-olah itu lu mau menunjukkan citra mereka itu lapar, liar dan lain sebagainya. Padahal lu sendiri orangnya nggak tahu aturan. Apakah ada surat izin keramaian di sana? Dengan memasak 200 kg daging, emang lu nggak punya tim yang jagain? Hah? Nggak mungkin kan? Kayaknya lu kalau turun juga pakai pengawal deh. Nggak mungkin banget lu nggak punya siapa-siapa untuk menjaga kondusivitas dari berjalannya konten lu. Maka lu jangan coba minta-minta maaf deh. Itu sama dengan lu ini kan kamu nggak diundang ya di Palembang. Lalu lu seolah-olah menjelekkan masyarakat Palembang. Kalau menurut gue itu lebih ke penghinaan sih terhadap ras ya. Ingat, jangan rasis bro. Perbuatan lu itu rasis menurut gue ya. Tidak perlu ucapan, perbuatan saja sudah cukup itu untuk mengatakan lu itu rasis. Gue bukan orang Palembang, tapi gue sakit hati kalau orang Sumatera dicitrakan seperti itu ya. Jangan main-main kau sama orang Sumatera, bro. Gara-gara konten masak rendang lo itu di Palembang ya, sekarang lo udah buat satu Indonesia jadi pusing, jadi puyeng Will, gara-gara lo. Termasuk gua juga. Gua jadi bingung nih Will. Ada netizen yang ngedukung lo, ada juga yang ngehujat lo ya, sampai laporin lo ke polisi. Nah ini jadi kemana-mana Will ya. Lo lihat nih, ada influencer, ada tokoh-tokoh ternama ya, orang-orang besar yang dari Palembang sekarang semuanya kecam lu Will ya. Nah ini juga termasuk bapak-bapak preman dari Palembang ini. Jadi tadi dia bilang Will ya, lu ingat kalau semisalnya dia ketemu elu atau misalnya elu datang lagi ke Palembang, dia bakalan pecahin kepala lu ya. Jadi ya sebaiknya lu waspada, lu jaga diri aja Will ya, biar nggak kenapa-kenapa. Karena terus terang ya, gue juga nggak pengen lu kenapa-kenapa gitu ya. Oke Will, gue ada reaksi beberapa video yang udah gue siapkan buat lu Will. Lu harus luangkan waktu, ini demi kebaikan lu ya. Lu harus luangkan waktu, lu simak, lu tonton videonya sampai habis. Nggak boleh lu skip, nggak boleh lu nonton langgar-langgar ya.
Pokoknya simak sampai habis ya Will. Lu dengarkan videonya berikut ini. Anak Medan, sekarang ini Palembang itu dihujat habis-habisan sama seluruh netizen yang ada di Indonesia. Jadi kita sebagai anak Medan, nggak usahlah kita ikut-ikutan menghujat warga Palembang lah. Kita itu harus menunjukkan sikap toleransi kita dan memaklumi mereka. Jangan hanya karena kesalahan segelintir orang, kita itu mensamaratakan warga Palembang ya. Karena bisa jadi nih, seandainya Willy Salim datang ke Medan, mungkin rendangnya itu utuh. Tapi kuali dan tabung gasnya bisa aja hilang. Kita itu jangan sok suci, sok bersih, dan jangan munafik lah. Kita itu harus bercermin kepada wilayah diri kita sendiri. Karena di Medan itu, kalau nggak besi, ya tabung gas yang hilang. Pompa. Mbak Inem Jogja bahas tentang rendang di Palembang yuk, yang kemarin hilang. Kemarin banyak banget ya komentar seperti ini di live Kak Inem. Yuk kita bahas yuk, tapi kita lihat dari dua sudut pandang ya. Dari sudut pandang penyelenggara dan dari sudut pandang masyarakat Palembang. Yang pertama, kenapa terjadi sampai rendangnya hilang dan es duren mereka nyiduknya pakai ember dan sebagainya. Kurangnya koordinasi panitia penyelenggara. Harusnya paham ya, yang membuat acara ini bukan konten kreator ecek-ecek. Konten kreator yang dikenal seluruh Indonesia. Harusnya bisa menyiapkan panitia, bisa jadi ya sekitar 30-40 orang lah di sekitar makanan dan minuman itu. Lalu yang kedua, hal apapun yang bersifat mengumpulkan massa banyak ya, itu jangan jarak antara makanan dengan masyarakat terlalu dekat. Bisa diatur agak jauh, diberi jarak, diberi pagar, dan bisa diberlakukan yang namanya kupon atau antrian. Kok bisa lihat ya Mbak Inem Jogja di saat mengadakan makan gratis dengan mendatangkan ribuan porsi masyarakat umum dan mendatangkan 2.000 lebih masyarakat, itu bisa antri karena kita menggunakan kupon, sehingga mereka yang tidak membawa kupon mereka nggak bisa. Apapun itu guys, hal-hal yang mendatangkan massa banyak itu kita tidak akan bisa mampu apabila massa ribuan itu semua mengumpul. Ya harus dikoordinir dari awal, dari kedatangan, jarak antara makanan harus memiliki jarak. Tetapi kita tidak boleh gebiah-uyah menyalahkan konten kreatornya ya. Karena konten kreator itu dia itu tujuannya berbuat baik. Tujuannya berbuat baik, ingin datang ke Palembang dan menciptakan ribuan senyum. Tetapi kemungkinan kurangnya pengalaman, kurangnya koordinasi yang akhirnya terjadi seperti itu. Ya, jadi kita berusaha berpikir positif saja. Kemudian kita lihat dari latar belakang masyarakat Palembang yang sekarang marah, merasa kotanya itu jelek dan buruk. Wajar ya guys, siapapun yang kotanya dijelek-jelekan pasti tidak terima. Karena kota itu adalah kota kelahirannya, kota itu adalah kota kenangannya, ya kota kebanggaan. Di saat hanya karena kejadian konten kreator membuat konten dan akhirnya memperburuk citra kotanya, itu wajar guys. Dan sekali lagi, akan diselenggarakan dimanapun, bukan hanya di Palembang. Di Jawa, di Kalimantan, di Papua, di NTB, apabila hal yang bersifat makan gratis atau berbagi gratis tidak terkoordinir, pasti akan terjadi yang namanya penjarahan. Dimanapun, bukan hanya di Palembang, di Yogyakarta pun pernah ya. Di Jogja dulu pernah adanya pesta gudeg, siapa yang masih ingat di tahun zaman dahulu lah. Orang ngambil gudeg pakai gayung, pakai helm, bayang no, helm masih ada busanya itu diambil. Pokoknya macam-macam. Itu salah satu contoh yang tidak terkoordinir dimanapun. Tidak hanya di Palembang. Harusnya ini jadi bahan evaluasi lagi ke depannya para konten kreator dalam hal membuat konten itu bisa diperkirakan. Anda mendatangkan berapa massa? Kalau massa yang didatangkan bisa ribuan, nggak cukup polisi cuma 2 atau 3. Ya, jadi kalian yang harus paham jarak antara makanan diatur, diberlakukan kupon supaya mereka bisa rapi. Ya, jadi seperti itu aja ya. Ayo kita bergabung, kita ini masyarakat Indonesia, jangan sampai hanya karena kejadian-kejadian yang seperti itu memecah belah bangsa Indonesia. Itu aja sih dari Kak Inem Jogja ya. Dimanapun, gak hanya di Palembang. Kalau kita mengadakan makan gratis, hal-hal yang gratis, ya bagi takjil aja bisa rebutan kok, ya toh. Dimanapun, apabila tidak dikoordinir dengan baik, pasti akan tercipta seperti yang di Palembang itu. Ya, karena Mbak Inem sudah berpengalaman ya dari tahun 2018 mendatangkan massa yang banyak, membagi sembako dan membagi apapun, apabila tidak terkoordinir dengan baik, itu akan terjadi yang namanya penjarahan. Itu aja dari Kak Inem Jogja. Semangat buat wong Palembang dan untuk konten kreatornya. Semoga ini dijadikan evaluasi dan
pengalaman lagi untuk kedepannya membuat konten yang lebih baik lagi. Salam Ino Jogja. Awu. Nah, lu dengar kan Will? Ini nasihat bijak lo dari Kak Inem Jogja buat lu. Kalau lu ngadain masakan atau membuat makanan gratis untuk warga, lu harusnya koordinasi dengan baik Will, dengan rapi. Lu bukan konten kreator kecil, lu mah udah konten kreator besar ya. Nah ini kan semua orang jadi curiga. Jangan-jangan Will, lu emang udah sengaja setting semua ini. Ini emang permainan dari lu, ini emang skenario dari lu ya. Lu jangan kayak gitu lagi ya Will. Gue udah marah nih ya. Oke Will, untuk meredakan kemarahan gue ini ya, lu harus nonton lagi video-video yang lain berikut ini. Masak rendang sapi 10 ekor. Nah, kalau sudah kamu lihat dewek kan, masak sapi seekor 200 sampai 300 kilo di BKB. Sebanyak itu, sekuali raksasa. Terus baru dicemplungin ke kuali itu tadi kan. Baru dimasuk ke santan nyong. Tapi tidak lama ditinggal ke WC cuma 10 menit sama Willy Salim. Udes abis tidak tahu kemana itu tadi. Oi malu nian. Astagfirullahaladzim nian memang. Ada yang ngomong, untung dimakan, untung dihabisi. Kalau sepi, iya. Tapi masalahnya itu tuh belum mateng. Ada otak tuh diguno ke malu. Terus kita tuh dididik dari kecil itu buat jadi wong yang waras. Jangan jadi wong yang rakus, gak tahu diri gitu tuh namanya. Banyak influencer, seleb, TikTok, artis-artis bagi-bagi makanan, ngebom banyak cak itu. Tapi mereka tuh perasaanku kulihat kayak contoh di Papua lah ya. Di Papua tuh antri tidak kate yang buat malu cak ini. Kalau Palembang ini jangan wajar bae, sering kemalingan, kurir kemalingan lagi nganter paket, padahal cuma ditinggal 5 menit motornya sama barang-barangnya lah hilang. Apalagi nian ini nih dijago loh, padahal tuh dijago sama polisi 20 wong ujinya penjagonya tuh. 10 menit ditinggal ke abis ludes pepajuhan, pepajuhan. Malu. Beli daging. Beli daging. Itu tuh masa besar untuk bukan nak nyiap kecongor-congor kamu yang rakus tak tahu diri itu. Kalaupun lah matang pasti dibagi pasti sama Willy Salim. Tidak mungkin Willy Salim nak ngabisi 200-300 kilo itu dewean atau dia sama kru-krunya baik. Tapi dibagi biar seru. Bulan puasa malu ke bae memang. Palembang. Jangan senggung yang mau Palembang, aku juga mau Palembang. Tapi ada oknumnya ya emang gak tahu diri yang rakus. Gak tau lah, mosi ngeliatnya. Malu-malu ke be. Jangan-jangan kakek itu masuk TV Palembang, masuk TV kakek. Cingok kawan Willy Salim diundang ke TV. Tahu gak lo lah Palembang. Belum mateng lah diangkut pakai ember, pakai baskom, pakai toples, pakai plastik, pakai cebok. Astagfirullahaladzim. Kak Francisca ya. Ini gua mau komentar nih ya untuk statement lo. Lo bilang lo dari Palembang juga, tapi kok malah lo nyalahin orang-orang di situ, malah lo ngedukung Willy Salim. Gimana sih lo ya? Francisca, lo dengar kata-kata gua ya. Kalau konten kreatornya seperti Bobon Santoso, saya yakin tidak akan terjadi seperti yang peristiwa yang dialami oleh Willy Salim ya. Masyarakat pasti akan tertib, antri ya, nggak akan berebutan. Ini karena kesalahan dari si Willy-nya ya. Si Willy ini kemungkinan besar emang sengaja membiarkan situasi seperti itu ya, karena dia menginginkan ya seperti itu. Harus ada yang rebutan biar nanti ada drama-drama gitu, biar kontennya viral. Nih bocah itu udah tahu banget ya, udah paham banget mana nih ya kejadian seperti apa yang bisa kita setting secara alami tanpa diketahui oleh publik, biar konten ini mendapatkan ketertarikan yang luar biasa, biar bisa meningkat viewersnya. Jadi buat kakak Francisca, jadi jaga ya omongan lu, jangan lu malah ngehujat orang-orang Palembang ya. Gua dari NTT ya, tapi gua juga nggak suka siapapun ya
Bukan hanya Willy Salim, tapi siapapun yang menghina, merendahkan suatu daerah dengan maksud untuk meningkatkan kepopuleran dirinya, itu gua nggak setuju banget dan gua nggak suka. Jadi naskahnya adalah pura-pura masak, ya kan, kurang persiapan. Tapi daging dipotong-potong rapi, 200 kilo. Ini kurang persiapan ini. Udah bawa kuali katanya dari Jakarta. Nggak ngerti aku besar kali kuali itu. Kayak mana lah kau bawa itu ya dek ya. Maksudku gini, naskah kau itu kan nanti kau pura-pura masak. Habis itu pas udah daging dimasukkan, kau aduk-aduk lah. Walaupun baru itu aku tahu cara mengaduk rendang tadi kan. Rendang itu kan masaknya lama. Kau mulai jam 7, jam 8. Pengennya berbuka. Kelar masaknya jam berapa? Kau pikir masak rendang cukup 5-6 jam. Itu memang naskah kau. Habis kau aduk-aduk, kau pura-pura ke toilet. Padahal kau ke mobil. Kau bilang juga kan, kau mau ke mobil, mau minum. Padahal kau foto-foto, pura-pura duduk santai ya kau. Habis itu kau buat judul, rendangku hilang, rendangku hilang. Dek, rendangku hilang, dek, rendangku hilang katanya. Ada adik nampak rendang abang. Abang. Ya Allah, lor. Ngapo me ini jadinya Sudah sekali wong konten kreator datang ke Palembang, nak ngejuk rezeki, nak ngelemak ke wong Palembang, ndak tahunya, ndak dipikir ke keselamatannya. Nah, yang kedua, tengok, rendang sekuali besar itu, lah dibuat ke nak 200 kilo, Oh ya Allah, dalmaknya denger Mak mana orang nak ke Palembang kalau mau demen nih lor. Kita lah bagus, pariwisata kita lah bagus Palembang lah aman. Dibuat cek ini, mak mana jadinya. Tolonglah lor, kalau ada yang orang penting datang ke Palembang nih, payo janganlah cari kesempatan dalam kesempitan mak uji wong tuh Iyo, dia kan datang sini bantu, dia bantu masyarakat banyak di Palembang. Dia menghargai Palembang. Kita hargailah dia. Jangan jingoknya, kita tuh rakus dengan rendang. Ya tak? Cak Palembang lima mano, Palembang ni kayo. Ngapa jadi metu? Jangan lagi lah metu lor, Iya, cewek ni dah lama juga dengar ini. Kita ni apalagi pencinta pariwisata. Pariwisata kita ni sudah mulai banyak dicintai dari negara lain. Ini konten kreator datang, kamu lanjak ke? Janganlah itu, mana lagi? Nak di ibaratnya tuh hiburan Palembang ini, ya kan? Palembang sekolah ibaratnya kuali susah itu rendang berkilo-kilo. Lenyap dengan berapa menit lenyap. Ya saman. Aduh, udah kata aku diri gitu Palembangnya ini Ayo lor, jangan lagi minta tolongnya Cewek ini minta tolong, bukan cak ngado-ngado. Dengar kami sedih cewek ini Sedih rasanya, Kita lah nak bersih ke Palembang, nak cintai Palembang, cindoi Palembang, ya kan? Nah, keamanan juga kita jago keamanan kita. Jadi turis provinsi lain nak datang tempat kita senang. Jangan itulah sekali-sekali. Pokoknya sekali-sekali lalu. Jangan lagi lah dibuat macam itu Dalam mak rasa yang dengar gara-gara rendang. Nama Palembang laju. Tekarau gara-gara rendang ini. Nah, sekali lagi lu minta tolongnya Jagonya jangan sampai metu jagonya oke? Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, itulah dia beberapa video netizen yang berkomentar terkait dengan kegiatan Willy Salim di Palembang. Willy Salim ini ia membuat konten dengan masakan rendang 200 kilo. Nah teman-teman, pada saat kegiatan memasak, lalu Willy Salim ini ia pergi ke toilet berdasarkan informasi. Setelah ia pulang dari toilet, masakan rendang yang 200 kilo itu tidak ada di kuali atau di tempat masakan saudara. Padahal belum matang secara keseluruhan. Tetapi masakan rendang tersebut berdasarkan informasi tidak ada atau
hilang. Nah, teman-teman, apa yang dilakukan Willy Salim ini sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang positif, ya. Tetapi saya melihat dalam pelaksanaannya kurang tepat. Mengapa, saudara? Kalau buat acara seperti itu harus ada tim yang harus bekerja sama. Karena kegiatan yang dilaksanakan adalah terkait dengan makanan. Maka orang berbondong-bondong datang dekat untuk melihat. Nah, kalau tidak ada timnya atau kata lain panitianya, maka yang terjadi seperti ini. Akhirnya viral, saudara. Ya. Nah, konten memasak rendang di Palembang yang dibuat Willy Salim berujung kontroversi, memicu kemarahan warga. Ya, saya mengutip dari Tempo.co Jakarta yang menuliskan begini. Aksi kreator konten Willy Salim memasang rendang 200 kg di Palembang berujung polemik. Ya, niat awal berbagi justru berubah menjadi kontroversi. Hujatan di media sosial hingga menyeret namanya ke laporan polisi. Dilansir dari akun Instagram bermula pada Selasa 18 Maret 2025, Willy mengunggah video memasak rendang di pelantaran Benteng Kutobo Besak atau BKB di Palembang. Saat proses memasang berlangsung, Willy meninggalkan lokasi sebentar untuk ke toilet. Ya. Namun ketika kembali, rendangnya yang belum matang itu sudah ludes oleh warga. Ini aku tinggal bentar ke toilet, tiba-tiba hilang. Gimana ceritanya, Pak? Ujar Willy kepada petugas kepolisian yang berjaga. Nah, ada polisi yang menjaga saja, tetapi tidak bisa pencegahan kalau tidak ada tim yang banyak, saudara. Ya, perlu tim yang banyak untuk melakukan kegiatan semacam ini. Karena terkait dengan makanan, menurut keterangan petugas, warga yang sejak awal mengerumuni lokasi tidak dapat dibendung. Meski telah diarahkan untuk menunggu, mereka tetap mengambil rendang dengan berbagai wadah, mulai dari kantung, plastik, ember, hingga gayung. Sudah saya arahkan, tapi nggak mau dengar. Polisi sudah mengatakan, tunggu, bersabar, ya, belum masak, nanti akan dibagi. Tetapi ya, kalau masyarakat sudah banyak mengerumuni lokasi, ya tidak dapat dibendung oleh hanya satu orang polisi saja. Maka perlu tim yang banyak, ya. Nah, kemudian tak butuh lama video ini menyebar luas di media sosial. Bukannya simpatik konten tersebut justru memicu perdebatan. Netizen ramai-ramai melontarkan komentar bernada negatif terhadap warga Palembang. Banyak yang mengecam antusiasme warga yang dinilai rakus dan berlebihan. Beberapa komentar di antaranya, serakah sekali orang-orang di sana. Komentar-komentar yang bernada negatif ini semakin memperkeruh suasana. Warga Palembang yang merasa tersinggung balik menyuarakan ketidakadilan atas narasi yang berkembang. Mereka menilai kejadian ini tidak mencerminkan budaya asli Palembang. Nah, sejumlah pesohor asal Palembang pun turun tangan. Presenter Helmi Yahya mengingatkan bahwa kreativitas dalam membuat konten harus disertai tanggung jawab. Jadilah konten kreator. Kreativitas boleh segila apapun, tapi perhitungkan apa dampak dari konten tersebut, ujar Helmi dalam videonya yang diunggah di Instagram. Ia juga menduga adanya unsur rekayasa dalam konten tersebut. Tidak semua apa yang dilakukan berdampak seperti apa yang kita mau, apalagi ada unsur sentimen, kata dia. Venita Ari yang juga berasal dari Palembang turut angkat bicara dalam unggahan Instagram storiesnya yang menyesalkan cara Willy membuat konten yang dinilainya merendahkan warga Palembang. Ia mengkritik keras bagaimana video ini memunculkan stereotip buruk terhadap masyarakat setempat. Kenapa si rakyat cuma jadiin konten buat kalian supaya viral, supaya bisa jadi heboh, kata Venita. Ia menegaskan bahwa yang salah bukan warga Palembang, melainkan kurangnya manajemen acara dari pihak Willy. Kamu diundang sama orang Palembang dengan baik, disambut dengan baik sama orang Palembang, kok malah bikin sesuatu yang buruk, tutur istri Ari Untung itu. Nah, teman-teman, setelah video tersebut viral di media sosial, maka Willy minta maaf, akui kurang persiapan. Setelah menuai kontroversi, beberapa hari kemudian Willy akhirnya mengunggah permintaan maaf
Saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya untuk seluruh warga Palembang yang tersakiti gara-gara kejadian rendang yang viral ini, kata dia. Kreator dengan lebih dari 13 juta pengikut di Instagram itu mengakui bahwa kurangnya persiapan adalah kesalahan utama. Banyak narasi yang tidak enak terhadap warga Palembang. Jujur ini bukan salah warga Palembang, ini sepenuhnya salah saya karena saya kurang persiapan, ungkapnya. Willy kemudian menegaskan bahwa tidak adanya untuk mempermalukan warga Palembang. Ini pelajaran berhak buat aku. Aku tidak merekayasa hal itu. Aku hanya tidak memperhitungkan hal tersebut bisa terjadi. Dan itu adalah kebodohan aku. Jangan salahkan warga Palembang, tuturnya Willy Salim. Nah, dan bukannya itu karena berita itu menjadi kontroversi, ada juga yang mau melaporkan kepada polisi. Laporan polisi, Willy dianggap merusak citra Palembang. Dihimpun dari informasi yang tersebar di X hingga TikTok, kontroversi ini tidak berhenti di media sosial. Beberapa pihak merasa citra Palembang telah tercoreng akibat konten tersebut dan membawa kasus ini ke jalur hukum. Salah satunya kantor hukum Ryan Kumai Laufir yang melaporkan Willy Salim ke Polda Sumatera Utara pada Sabtu malam 22. Wah, ini ia menilai konten Willy telah memancing hujatan terhadap warga Palembang di media sosial yang menghina kota Palembang disamakan dengan Perindapan Palembang, Rakus Palembang, Temak dan lainnya. Kami laporkan ke Polda Sumsel, tuturnya. Willy terancam diharamkan ke Palembang. Konten rendang ini bahkan sampai ke telinga Sultan Palembang Darussalam Mahmud Badarhuddin IV Raden Muhammad Fauzan Diraja menilai video Willy telah menodai budaya semen rasa malu yang menjadi kebanggaan masyarakat Palembang. Kami tidak akan tinggal diam, ungkap Sultan dalam pernyataannya di Istana Adat Kesultanan Palembang Darussalam Senin 24 Maret dilansir dari beberapa video di X sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sultan meminta Willy untuk meminta maaf secara terbuka di hadapan Majelis Adat Kesultanan Palembang Darussalam. Willy juga harus diluruskan. Willy juga diharuskan menjalani ritual tepung tawar sebagai bentuk penebusan kesalahan. Jika Willy tidak memenuhi tuntutan kami, maka ia akan dikutuk dan diharamkan menginjakkan kaki di wilayah kami seumur hidupnya, kata Sultan. Ia merinci video tersebut telah menciptakan stereotip buruk terhadap masyarakat Palembang dan tidak mencerminkan budaya mereka. Nah, ini yang mengundang kontroversi terkait dengan kegiatan atau konten kreator yang dilaksanakan oleh kegiatan yang dilakukan oleh Willy adalah sesuatu hal yang baik, yang positif. Tetapi di dalam melaksanakan kegiatan tersebut tidak hanya sendirian, perlu tim banyak karena acara yang dilaksanakan bukan acara yang sifatnya materi, tetapi ini merupakan makanan yang sangat sensitif, saudara. Maka perlu tim yang banyak dan penjagaan yang ketat dan memberikan kupon lebih bagus supaya terarah dan terstruktur, bisa terlaksana acara semestinya. Ya, bagi teman-teman yang menonton video ini, silakan sampaikan atau kirim kepada Willy supaya ia menonton sampai selesai video ini. Bila ke depan ia melakukan acara, ia bisa mempertimbangkan dan melakukannya yang terbaik. Ya. Oleh karena itu, saudara, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap teman-teman berkomentar di kolom komentar hingga komentar saudara, komentar yang membangun dan mengedukasi kita semua. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.